Polisi Haris dikenal tegas dan tanpa kompromi di jalanan. Suatu pagi, ia menghentikan seorang pastor yang mengendarai motor tanpa helm. Pastor itu terburu-buru menuju rumah duka, namun Haris tak mau mendengar alasan. Ia memaksakan denda, lalu menemukan kitab suci dalam tas sang pastor. Amarah membutakannya, kitab itu dibakar di pinggir jalan. Namun sejak hari itu, Haris dihantui kegelisahan. Tangannya lumpuh, mimpi buruk datang tiap malam. Dalam keputusasaan, ia kembali ke gereja, memohon ampun. Kisah ini bukan sekadar tentang hukum dan kesalahan, tapi tentang hati yang keras, penyesalan, dan pengampunan yang membuka jalan menuju perubahan sejati. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Bribtu Haris sudah berdiri tegak di tengah simpang 5 yang ramai di jantung kota. Dengan peluit di mulut dan sarung tangan putihnya, ia mengatur lalu lintas yang mulai padat. Mobil, motor, dan truk saling berseliweran, berebut jalan di bawah naungan lampu lalu lintas yang kadang tidak cukup dihormati oleh pengendara. Haris dikenal tegas namun adil. Ia tak segan menilang siapapun yang melanggar aturan. Dengan tubuh tinggi dan postur tegap, Haris menjadi sosok yang cukup disegani di kalangan pengemudi. Namun, dalam hati kecilnya, ada kesombongan yang tumbuh. Ia merasa berkuasa di jalan, dan kekuasaan itu membuatnya merasa dirinya berada di atas hukum yang ia tegakkan. Seringkali ia menilai orang dari tampilan luar, dan memperlakukan pengendara seolah mereka harus tunduk pada kehendaknya. Hari itu suasana terasa lebih panas dari biasanya. Jalanan macet total, suara klakson bersahutan tanpa henti, dan asap knalpot menyatu dengan debu. Haris berdiri dengan wajah serius, sesekali meniup peluitnya dengan keras untuk menghentikan pengemudi yang memaksa melanggar lampu merah. Beberapa pengemudi mematuhi, beberapa lainnya mengeluh dalam hati. Jam menunjukkan pukul 8.15 pagi. Kantor dan sekolah sudah mulai aktif, membuat lalu lintas menjadi lebih padat dari biasanya. Haris harus lebih gesit mengatur arus kendaraan. Ia terus berdiri tanpa duduk, walau kaki terasa pegal. Tapi ia merasa ini adalah bukti pengabdian, membuat jalanan lebih tertib dan aman. Di antara hiruk-pikuk itu, matanya menangkap sosok pengendara motor yang melaju cukup cepat dari arah timur. Motor tua bebek, warna merah marun, melaju zigzag menyalip mobil. Haris langsung bersiap meniup peluitnya ketika melihat pengendara itu tidak mengenakan helm. Motor itu melaju makin dekat dan Haris mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar motor berhenti. Peluitnya berbunyi nyaring dan ia melangkah ke tengah, menghadang si pengendara. Motor itu melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan Haris. Haris mengamati pengendara itu dengan seksama. Seorang pria parubaya, mengenakan jubah panjang hitam dan salib tergantung di dadanya. Ia adalah seorang pastor. Wajahnya terlihat gugup namun tetap sopan. Haris menyipitkan mata, mengangkat alis. "Selamat pagi, Pak." "Anda tahu kenapa saya hentikan?" tanya Haris dengan nada resmi. Pastor itu mengangguk kecil. "Maaf Pak Polisi, saya..." Suaranya terputus, seolah mencari kata-kata yang tepat. Haris menyilangkan tangan di dada, menunggu. Hatinya sudah memutuskan bahwa ini adalah pelanggaran, dan pelanggaran harus dihukum. Ia tak peduli siapapun orangnya. Keramaian di jalan tetap berlangsung, namun saat itu Haris hanya fokus pada pria berkalung salib itu. Sebuah cerita baru akan dimulai di persimpangan jalan ini, cerita yang akan mengubah hidup keduanya. Pastor itu membuka helm yang sebenarnya tidak ada di kepalanya, gerakan refleks yang gagal. Ia tersenyum canggung pada Haris. "Maafkan saya, Pak. Saya terburu-buru. Ada jemaat yang sedang sekarat dan saya diminta memberikan pengurapan terakhir. Dalam kepanikan, saya lupa mengenakan helm." Haris menatap pria itu tanpa senyum. Kata-kata pastor memang terdengar tulus, namun bagi Haris, alasan tetaplah alasan. "Maaf, Pak. Apapun alasannya, Anda tetap melanggar aturan lalu lintas. Berkendara tanpa helm bisa membahayakan nyawa Anda sendiri." Pastor menundukkan kepala.
Saya mengerti, dan saya tidak bermaksud membantah. Tapi saya mohon pengertiannya. Saya hanya menjalankan tugas rohani. Ini soal hidup dan mati bagi orang yang akan saya kunjungi. Namun Haris tetap bersikap kaku. Peraturan tidak mengenal pengecualian, Pak. Kalau semua orang diberi kelonggaran, maka tidak akan ada ketertiban. Silakan tunjukkan SIM dan STNK Anda. Pastor itu menghela napas dalam, lalu merogoh kantong jubahnya dan menyerahkan dokumen yang diminta. Tangannya sedikit gemetar, mungkin karena perasaan bersalah, mungkin juga karena situasi yang membuatnya terjepit. Ia sadar, melanggar aturan tetaplah melanggar, walaupun dengan niat baik. Haris mencatat data dengan cepat di buku tilang. Ia menulis dengan tekanan kuat, seolah ingin menegaskan kekuasaannya sebagai aparat. Pastor hanya berdiri diam, tak ada perlawanan, tak ada protes. Tapi Haris tak puas. Ia merasa pria ini terlalu tenang, terlalu sabar, seolah tidak menganggap serius kesalahannya. Mengapa tidak naik ojek atau mobil saja kalau memang darurat? Tanya Haris ketus. Bahkan tukang ojek pun tahu pentingnya helm. Pastor menatap Haris, matanya lembut namun letih. Saya tidak sempat berpikir sejauh itu. Begitu menerima telepon, saya langsung berangkat. Saya tahu ini salah. Tapi jika Bapak mengizinkan, saya hanya minta waktu untuk menyelesaikan urusan saya terlebih dahulu. Denda, tilang, apapun bentuk hukumannya, saya siap jalani setelah itu. Tapi Haris sudah menutup bukunya. Tidak bisa. Anda tetap akan dikenai sanksi di tempat. Ini bukan soal pribadi. Ini soal hukum. Suasana di persimpangan makin ramai, tapi di antara kerumunan itu, Haris dan Pastor seolah berada dalam dunia mereka sendiri. Sebuah pertarungan antara aturan dan belas kasih baru saja dimulai, dan kemenangan tidak selalu berada di sisi yang benar. Pastor itu berdiri tegak di hadapan Haris, mencoba tetap tenang meski hatinya berkecamuk. Ia menunduk sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, "Kalau boleh tahu, berapa besar dendanya, Pak Polisi?" Haris membuka buku peraturan, seolah mempertegas keputusannya. Dengan nada tegas dan dingin, ia menjawab, Rp500.000. Itu denda untuk pelanggaran tidak memakai helm. Pastor itu terdiam. 500.000 bukan jumlah kecil baginya. Sebagian besar uang yang ia bawa hari itu sudah dialokasikan untuk membantu keluarga jemaat yang sedang sakit. Ia tak ingin mempertentangkan hukum, tapi beban itu terasa berat di pundaknya. "Maaf, Pak. Saya tidak membawa uang sebanyak itu sekarang," ucap Pastor jujur. "Jika Bapak mengizinkan, saya akan kembali setelah menunaikan tugas saya dan membayar dendanya langsung ke kantor polisi." Namun Haris menggeleng. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa mempercayai janji saja." Banyak orang berkata seperti itu, tapi tak pernah kembali. Ini bukan soal pribadi. Saya hanya menjalankan tugas. Pastor itu menghela napas. Ia bisa merasakan ketegangan dalam kata-kata Haris. Ia tak bisa memaksa. Ia hanya bisa mencoba mengajak bicara dengan hati-hati. "Saya mengerti Anda menjalankan tugas. Tapi tugas saya juga tidak kalah penting. Saya mohon, berilah saya kesempatan." Namun hati Haris seolah sudah tertutup. Dalam benaknya, pastor ini sedang mencari-cari alasan. Ia merasa martabatnya sebagai penegak hukum sedang diuji. "Tidak, Pak. Kalau Anda tidak bisa membayar, saya akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Mohon buka tas Anda." Pastor terlihat ragu. Ia membuka tas selempangnya perlahan. Isinya hanya ada 1 botol minyak urapan, 1 salib kecil, buku catatan, dan 1 buah kitab yang sudah lusuh, Alkitab. Haris mengambil kitab itu dan menatapnya dengan sinis. "Ini yang Anda bawa?" "Tidak ada dompet?" tanya Haris, sedikit mengejek. Pastor menggeleng. "Dompet saya tertinggal di ruang gereja. Saya benar-benar terburu-buru." Haris tertawa kecil, tapi nadanya sarkastik.
Luar biasa. Berkendara tanpa helm, tanpa uang, dan hanya bawa buku usang ini? Ini jalan raya, bukan altar gereja. Kata-kata itu mulai menyinggung, tapi pastor tetap diam. Ia tahu, kemarahannya tidak akan membawa kebaikan. Namun ia tak bisa menahan getaran di dadanya. Ia merasa, ini bukan sekadar penegakan hukum. Ada kesombongan dalam setiap kata yang keluar dari mulut sang polisi. Haris masih memegang Alkitab lusuh itu di tangannya. Ia membolak-balik halamannya dengan kasar, seperti memeriksa sesuatu yang tak ia hargai. Pastor itu hanya bisa menatap, hatinya tercekat. Buku itu sudah menemaninya selama lebih dari 1 dekade, menuntunnya melewati berbagai pelayanan, kesedihan, dan pengharapan. Ini saja yang Anda bawa? Tidak ada yang berharga selain ini? Tanya Haris sambil tersenyum mengejek. Pastor itu menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Itu kitab suci saya, Pak. Tolong hati-hati. Namun Haris justru mengangkat kitab itu tinggi-tinggi, lalu berkata dengan nada sarkastik, kalau ini yang Anda anggap berharga, lalu apa gunanya kalau Anda tidak bisa taat aturan? Apakah buku ini mengajarkan Anda untuk melanggar hukum? Pastor itu menggeleng cepat. Tidak, tentu tidak. Kitab itu mengajarkan kasih, dan saya tidak sedang mencoba melanggar. Saya hanya sedang mencoba menolong seseorang. Haris mendengus, lalu melemparkan kitab itu ke aspal dengan kasar. Kitab suci itu terlempar, beberapa halamannya terbuka ditiup angin. Pastor spontan melangkah maju, ingin mengambilnya, tapi Haris menahannya. Diam di tempat, hardik Haris. Anda tidak dalam posisi memberi perintah. Ini konsekuensi dari ketidaktaatan Anda. Dengan gerakan cepat, Haris merogoh saku belakang dan mengeluarkan korek api kecil. Pastor membelalak. Tidak, jangan, itu kitab suci saya. Namun Haris tak peduli. Di bawah tatapan pastor yang nyaris menangis, Haris menyulut api kecil dan menyentuhkannya ke sudut halaman Alkitab. Api mulai menjalar, membakar kertas tipis itu dengan cepat. Asap tipis membumbung ke udara, membawa bau terbakar yang menusuk hidung. Pastor menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia seperti melihat bagian dari dirinya sendiri terbakar bersama kitab itu. Orang-orang di sekitar mulai menoleh, beberapa menatap heran, tapi tak berani mendekat. Mereka hanya menyaksikan dari jauh, seperti menonton pertunjukan tragis yang tak bisa dihentikan. Api kecil itu menghabiskan halaman-halaman suci itu perlahan. Haris berdiri tegak, merasa puas, seolah telah memberi pelajaran pada seseorang yang ia anggap congkak dan sok suci. Tapi di balik wajah dinginnya, sesuatu mulai bergetar di dadanya. Ia merasa sedikit bersalah. Namun ia menepisnya cepat-cepat. Ini pelajaran bagi Anda. Jangan pernah bermain-main dengan hukum, ujarnya dingin, sebelum melangkah pergi meninggalkan abu dan debu di tengah jalan. Pastor tetap diam, matanya hanya menatap sisa kitab yang menghitam. Ia tidak mengutuk, tidak marah. Ia hanya berdoa dalam hati, sambil menunduk dalam, berharap Tuhan menyentuh hati sang polisi yang telah membakar sesuatu yang paling ia hormati. Malam itu, Haris duduk di kursi ruang tamu rumah dinasnya. Lampu temara menyinari wajahnya yang mulai lelah. Biasanya setelah pulang bertugas, ia langsung rebahan sambil menonton TV. Namun malam ini berbeda, ia gelisah. Peristiwa pagi tadi terus berputar dalam pikirannya, seperti rekaman yang diputar ulang tanpa henti. Bayangan wajah sang pastor saat Alkitabnya dibakar muncul terus di benaknya. Tatapan sedih yang tidak marah, tidak mengutuk, hanya diam dan pasrah. Haris awalnya tidak peduli, namun sekarang, entah kenapa, hatinya terasa berat. Ia mencoba menepis perasaan itu, menyebutnya kelembekan yang tidak perlu bagi seorang polisi. Ia meraih gelas kopi, namun tiba-tiba gelas itu jatuh. Tangannya seperti kehilangan kekuatan. Haris menatap jari-jarinya yang kaku. Ia mencoba mengepalkan tangan, namun tidak bisa. Tangannya tak mau menuruti kehendaknya. Panik mulai merayap. Ia mencoba berdiri, tapi kaki kirinya seperti tertarik beban tak kasat mata.
Ia duduk kembali, mencoba memijat tangan kanan yang sekarang mulai dingin dan pucat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Mungkin hanya kelelahan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan kelelahan biasa. Ada sesuatu yang tak beres. Ia teringat kembali pada abu kitab suci yang ia injak tadi pagi, dan hati pastor yang hancur karena sikapnya. Saat tengah malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah jalan yang gelap, dikelilingi api dari buku-buku terbakar. Suara-suara bergema, samar, namun menusuk. Suara doa. Suara tangis. Dan suara lembut yang berkata, "Kau bakar firman, kau bakar harapan." Haris terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya masih kaku. Ia mencoba menelepon dokter, tapi bahkan untuk memencet tombol pun ia kesulitan. Ia merasa lumpuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ada rasa bersalah yang menjeratnya, semakin kuat dari jam ke jam. Dalam kebingungan, ia mulai berbisik sendiri. Apa ini hukuman? Kutukan? Atau sekadar peringatan? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelumpuhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haris merasa takut. Bukan takut kehilangan jabatan, atau reputasi, tapi takut kehilangan jiwanya sendiri. Ia menatap tangan yang tak bisa digerakkan itu, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi polisi, ia berbisik lirih, "Tuhan, jika kau masih mendengarku, aku minta maaf." Pagi menjelang, dan Haris masih duduk di kursi yang sama, dengan tangan kanan yang tak kunjung pulih. Ia sudah mencoba berbagai cara, mandi air hangat, memijat dengan minyak, bahkan meminum obat pereda nyeri. Namun tak ada yang berhasil. Tangan itu tetap membeku, seperti dihukum oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setelah semalaman bergulat dengan rasa bersalah dan ketakutan, Haris akhirnya mengambil keputusan. Ia akan meminta maaf. Bukan karena ingin sembuh semata, tapi karena ia mulai menyadari kesalahannya. Ia mengingat kembali wajah pastor yang diam dan tidak membalas perlakuannya dengan kemarahan. Justru tatapan itu yang kini menampar hatinya lebih keras dari apapun. Dengan susah payah ia mengganti pakaian dan mengemudi mobil ke arah gereja. Setiap gerakan terasa berat, seolah-olah semesta pun ingin memastikan ia benar-benar tulus datang ke sana. Mobilnya berhenti di halaman gereja tua yang sederhana. Salib di puncaknya menjulang tenang, seolah mengawasinya. Ia turun dari mobil, tangan kanannya tetap menggantung lemah. Di dalam gereja, suasana sepi. Hanya ada cahaya lilin dan aroma dupa yang samar. Di altar, ia melihat pastor yang sama sedang duduk, membaca Alkitab baru. Ketika pastor itu melihat Haris, ia berdiri perlahan, tanpa tanda kebencian sedikit pun. "Pak Polisi?" tanyanya pelan, matanya tenang. "Ada yang bisa saya bantu?" Haris menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan penegak hukum, bukan petugas, bukan siapa-siapa. Ia hanya manusia yang bersalah. Saya datang untuk meminta maaf," ucapnya lirih. "Saya telah melukai Anda. Telah membakar kitab suci Anda. Telah mempermalukan Anda." Pastor itu terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkan sejak hari itu juga. Saya tidak marah. Saya hanya berdoa, agar Tuhan menyentuh hati Anda." Haris nyaris menangis. Kata-kata itu seperti melepaskan beban berat dari dadanya. "Saya tidak tahu, kenapa saya bisa sekejam itu. Tapi malam tadi, tangan saya tak bisa bergerak. Saya merasa dihukum atau diperingatkan." Pastor berjalan perlahan mendekat, lalu memegang tangan kiri Haris. "Maukah Anda berdoa bersama saya?" tanya pastor. Haris mengangguk cepat, menunduk, dan berlutut di lantai gereja. Suara mereka menyatu dalam doa yang sunyi, namun penuh keheningan suci. Kata demi kata terucap, bukan sebagai ritual,
tapi sebagai jeritan jiwa yang ingin ditebus. Di tengah doa itu, Haris merasa hangat menjalari tangannya. Bukan dari api, bukan dari obat, tapi dari pengampunan. Ia membuka mata, dan tangannya perlahan mulai bergerak. Ia terkejut, lalu menangis terisak. Tuhan, terima kasih. Pastor menepuk pundaknya. Terkadang, yang paling keras bukan tangan, tapi hati. Dan Tuhan selalu membuka pintu bagi yang mau kembali. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di gereja. Tangan Haris kini telah pulih sepenuhnya. Ia bisa kembali bertugas, menulis laporan, bahkan mengangkat traffic cone dengan mudah. Namun yang paling berubah bukanlah tangannya, melainkan hatinya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke pos lalu lintas, Haris kini menyempatkan diri berdoa. Ia bukan penganut yang taat sebelumnya, namun pengalaman rohani yang ia alami telah mengubah pandangannya terhadap hidup, terhadap Tuhan, dan terhadap sesama. Ia kembali menemui sang pastor di gereja pada suatu pagi. Kali ini, bukan sebagai polisi yang keras kepala, melainkan sebagai sahabat. Ia menyerahkan sebuah bingkisan kecil, sebuah Alkitab baru yang ia beli sendiri, dengan sampul kulit coklat dan inisial sang pastor terukir di sudutnya. Pastor itu tersenyum, menerima hadiah itu dengan penuh syukur. Saya tidak menyimpan dendam, Pak Haris. Apa yang terjadi sudah berlalu, dan saya percaya Tuhan punya rencana melalui semuanya. Haris mengangguk. Saya juga percaya itu sekarang. Dulu saya pikir hukum adalah segalanya. Tapi sekarang saya tahu, ada keadilan yang lebih tinggi, keadilan yang disertai kasih. Di pos tugasnya, Haris kini menjadi sosok yang berbeda. Ia tetap tegas menegakkan aturan, namun dengan sikap yang lebih manusiawi. Ia mendengarkan alasan, memberi peringatan dengan bijak, dan tak lagi menghina atau meremehkan siapapun. Teman-temannya di kepolisian mulai menyadari perubahan itu. Kau jadi religius sekarang, Riz? Tanya salah satu rekan sambil tertawa kecil. Haris hanya tersenyum, bukan religius, hanya lebih sadar bahwa kita ini kecil, dan Tuhan itu besar. Setiap kali melihat pengendara yang melanggar, Haris mengingat hari di mana ia menindas seseorang dengan arogansi. Ia tidak akan mengulangi itu lagi. Ia tahu, keadilan yang sejati lahir dari hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Di dalam hatinya, Haris telah membuat janji. Ia akan hidup lebih baik, menjalani tugas dengan hati nurani, dan tidak akan pernah lagi membiarkan kemarahannya membutakan rasa kemanusiaannya. Ia akan mengingat Tuhan dalam setiap keputusan kecil yang ia buat. Dan di satu malam yang sunyi, Haris kembali duduk di gereja, bukan karena rasa bersalah, tapi karena damai yang ia rasakan. Ia menatap salib di depan altar, lalu membisikkan satu kalimat pelan. Terima kasih, Tuhan telah menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Pagi itu, Haris kembali bertugas seperti biasa di perempatan Jalan Raja Wali, titik yang dikenal rawan kecelakaan. Udara cukup sejuk, dan lalu lintas masih lengang. Ia berdiri dengan tenang, mengenakan rompi hijau menyala dan peluit tergantung di leher. Dalam hati, ia sempat berdoa singkat sebelum peluit pertama ditiup. Namun sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mewah melaju kencang, menerobos lampu merah. Haris segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar pengemudi berhenti. Mobil itu melambat, lalu berhenti. Kaca jendela diturunkan. Di dalamnya duduk seorang pria paruh-baya berpakaian dinas, seorang pejabat daerah yang cukup terkenal. Selamat pagi, Pak. Anda baru saja menerobos lampu merah, ujar Haris dengan sopan. Maaf, saya buru-buru rapat dengan wali kota, jawab si pejabat dengan nada cepat. Saya yakin Bapak bisa maklum. Haris mengangguk perlahan. Saya paham Anda punya kepentingan penting, Pak. Tapi melanggar lalu lintas bisa membahayakan nyawa, bukan hanya milik Anda, tapi juga orang lain. Pejabat itu mengerutkan dahi. Saya tidak sedang ingin ceramah, Pak Polisi. Sudah, anggap tidak terjadi. Atau begini saja. Ia membuka dompetnya, menyelipkan beberapa lembar uang, dan mencoba memberikannya pada Haris.
Dulu, Haris mungkin sudah menerimanya. Tapi tidak sekarang. Ia mundur selangkah, mengangkat tangannya menolak. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima. Ini bukan soal uang. Ini soal tanggung jawab dan keselamatan. Nada suara sang pejabat langsung berubah. Kamu tahu siapa saya? Kalau kamu cari masalah, kamu bisa dipindahkan. Dicopot. Bahkan dibungkam. Haris menatapnya lurus-lurus. Dalam dadanya bergetar rasa takut, namun lebih kuat lagi keyakinan yang ia pegang sekarang. Ia teringat doanya di gereja. Teringat kitab suci yang ia bakar. Teringat tangan yang tak bisa bergerak, dan pengampunan yang menyelamatkannya. Dengan tenang, ia menulis surat tilang dan menyerahkannya. Maaf, Pak. Saya tetap harus jalankan prosedur. Semua orang sama di hadapan hukum. Dan di hadapan Tuhan. Sang pejabat memandangnya dengan amarah tertahan, namun tak berkata apa-apa. Ia menerima surat itu, lalu melaju pergi. Haris berdiri diam, menahan gemetar di tubuhnya. Tapi di hatinya, ada ketenangan luar biasa. Ia tahu, ia sedang diuji, dan kali ini, ia memilih benar. Di kejauhan, seorang pengendara motor yang menyaksikan kejadian itu tersenyum kecil, lalu mengacungkan jempol padanya. Haris hanya mengangguk pelan. Di tengah persimpangan kota yang bising, ia tetap berdiri tegak, sebagai saksi hidup bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa iman sejati selalu akan diuji di jalan raya kehidupan. Beberapa minggu berlalu sejak Haris menolak suap dari pejabat daerah. Namanya mulai beredar di kalangan internal sebagai sosok yang bersih dan berprinsip. Namun di balik pujian, ada juga bisik-bisik tak nyaman. Beberapa rekan seangkatannya mulai menjaga jarak, merasa Haris terlalu lurus dan tak bisa diajak kompromi. Suatu malam, Haris dipanggil oleh atasannya ke sebuah kantor polisi sektor kota. Di ruang yang hanya diterangi lampu kuning, ia duduk berhadapan dengan Kompol Dika, sosok senior yang terkenal licin namun disegani. Dika menatap Haris dengan senyum yang sulit ditebak. Haris, saya dengar kamu menolak bantuan dari Pak Camat tempo hari, tanya Dika sambil menyulut rokok. Benar, Pak, jawab Haris mantap. Saya hanya menjalankan aturan. Dika tertawa kecil, lalu mengangguk. Bagus, bagus sekali. Tapi begini, kadang dunia tak bisa selalu hitam putih. Kamu tahu, tugas kita ini berat. Kadang butuh fleksibilitas. Ia lalu meletakkan sebuah amplop besar di meja. Kita butuh orang seperti kamu, tapi juga yang tahu cara main di sistem. Haris memandangi amplop itu. Isinya pasti bukan surat undangan atau puisi. Ia sudah tahu benar aroma seperti ini, aroma dari masa lalu yang pernah nyaris menenggelamkan nuraninya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa terima, ucapnya lirih. Dika menyipitkan mata. Ini bukan permintaan. Ini bagian dari tim. Kalau kamu tidak ikut arus, kamu akan tenggelam sendiri. Haris menunduk sejenak. Di dalam pikirannya, suara hati berperang. Ia butuh uang, ibunya sedang sakit, rumahnya butuh renovasi. Tapi ia juga tahu, sekali ia terima, semua yang ia perjuangkan akan runtuh. Doa-doanya, pertobatannya, janji di gereja, akan hancur seperti debu. Ia menatap Kompol Dika, lalu berkata pelan, kalau saya harus tenggelam demi mempertahankan prinsip saya siap, Pak. Ruangan itu hening. Dika menatap Haris lama, lalu mengambil amplop itu kembali. Kau keras kepala tapi berani. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Haris keluar dari ruangan itu dengan napas berat. Dunia belum berubah. Godaan selalu datang, kadang dari dalam institusi itu sendiri. Tapi ia tahu satu hal, setiap langkah lurus, sekecil apapun, adalah cahaya kecil yang menantang kegelapan. Malam itu, sebelum tidur, Haris kembali ke gereja. Ia duduk di bangku paling belakang, memandang salib di depan altar.
Tuhan, terima kasih telah beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah. Dan malam itu, meski dunia di luar penuh gelap, Haris tidur dengan damai. Hari-hari setelah penolakan amplop itu menjadi masa yang berat bagi Haris. Beberapa rekan mulai menyindirnya terang-terangan, ada pula yang menjauhinya. Bahkan laporan tugasnya mulai dipersulit, seolah sistem perlahan ingin mendorongnya keluar. Namun Haris bertahan, berpegang teguh pada apa yang sudah ia janjikan di hadapan Tuhan. Suatu sore, setelah bertugas di perempatan, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, ada yang tidak suka kau terlalu bersih. Jangan keluar malam sendirian. Pesan itu membuat dadanya dingin. Ia sadar, keberaniannya telah membuat ia menjadi musuh bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang. Benar saja, malam itu, saat ia dalam perjalanan pulang, sebuah motor mengejarnya dan melemparkan batu ke arah kaca mobilnya. Untungnya ia selamat, namun peringatan itu jelas. Ia sedang diawasi, atau lebih buruk, sedang dijebak. Namun di tengah ketegangan itu, sosok tak terduga datang menyapanya, Pastor Paulus. Sang pastor mengunjunginya ke rumah dengan membawa sekeranjang makanan dan sebuah Alkitab kecil. Saya dengar kamu sedang dalam tekanan, katanya lembut. Saya hanya ingin bilang, kamu tidak sendiri. Haris nyaris menitikkan air mata. Ia merasa dunia menutup pintu, tapi Tuhan terus membuka jendela. Pastor Paulus kemudian mengajaknya berbicara, berdoa bersama, dan mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari pemurnian. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan muda yang sedang menyelidiki kasus korupsi di kepolisian lokal menghubungi Haris. Kami mendengar keberanian Bapak. Kami ingin mengangkat kisah ini. Orang-orang perlu tahu, masih ada polisi yang benar. Awalnya Haris ragu. Tapi kemudian ia sadar, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Dengan hati-hati, ia memberikan kesaksian, tanpa menyebut nama. Artikel itu viral. Publik mulai memberi perhatian. Kepala polisi daerah bahkan memanggil Haris dan memintanya tetap teguh. Karena, pembersihan sistem akan segera dilakukan. Seminggu kemudian, Kompol Dika dimutasi karena laporan internal yang diperkuat oleh pemberitaan. Para rekan Haris yang dulu menjauhinya perlahan mulai menghormatinya kembali. Ia tidak hanya selamat, tapi justru menjadi pelita kecil di dalam institusi yang lama dikelilingi kabut. Di hari Minggu, Haris duduk di bangku gereja bersama ibunya, yang kini mulai pulih dari sakit. Pastor Paulus memimpin misa dan menyebut namanya dalam doa syukur. Haris menunduk, merasa dirinya bukan pahlawan, hanya seorang manusia biasa yang berusaha tetap tegak saat angin mencoba merobohkannya. Dan ketika lilin-lilin dinyalakan satu persatu di dalam gereja, Haris tahu bahwa hidupnya telah berubah. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai saksi. Ia tidak lagi takut gelap, karena ia kini membawa cahaya. Sekecil apapun, ia percaya, itu cukup untuk menuntun jalan pulang. Kisah Haris bukan sekadar perjalanan seorang polisi melawan ketidakadilan. Ini adalah kisah pertobatan, perjuangan nurani, dan penyertaan Tuhan di tengah dunia yang sering gelap. Di balik peristiwa-peristiwa yang ia alami, tersimpan pelajaran spiritual yang dalam, tentang bagaimana manusia bisa jatuh, namun juga bisa bangkit saat bersandar pada Tuhan. Saat Haris menghina dan membakar kitab suci, ia melambangkan manusia yang dikuasai kesombongan dan amarah. Namun seperti kisah Paulus dalam Alkitab, yang dulu penganiaya umat, tapi kemudian menjadi rasul, Tuhan mampu membalikan hati yang keras menjadi lembut. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel pukul 11:19. Kegelisahan yang Haris rasakan, dan tangannya yang lumpuh, adalah simbol dari roh yang tertuduh. Ia telah melawan terang, dan jiwanya tidak tenang. Tapi ketika ia memilih bertobat dan berlutut di gereja, Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Pengampunan diberikan bukan karena ia sempurna, tapi karena ia merendahkan diri. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1:9. Saat ia diuji dengan suap dan ancaman,
Haris memilih berjalan di jalur sempit, jalan yang sedikit orang tempuh. Dunia mungkin menghina, tapi Tuhan memandangnya benar. Ia membuktikan bahwa integritas bukan hanya idealisme kosong, tapi wujud kasih pada Tuhan dan sesama. Lebih baik orang miskin yang hidup dalam ketulusan, daripada orang bebal yang bibirnya curang. Amsal 19:1. Ketika Haris ditolong oleh Pastor Paulus, kita melihat wajah Tuhan dalam sesama manusia. Kasih yang tidak menyimpan dendam, yang memulihkan tanpa syarat. Haris belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, tapi pada kebaikan yang terus bertahan meski dilukai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13:4-5. Akhirnya, ketika Haris menjadi terang bagi lingkungan tugasnya, ia menunjukkan makna sejati dari pertobatan, bukan sekadar meninggalkan dosa, tapi membawa perubahan. Dunia diselamatkan bukan hanya oleh pahlawan besar, tapi oleh orang-orang biasa yang memilih benar, bahkan saat tak ada yang melihat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius pukul 5:14. Makna utama cerita ini. Pertobatan sejati selalu mungkin, bahkan bagi yang pernah jatuh dalam dosa besar. Godaan akan selalu datang, tapi Tuhan memberi kekuatan bagi yang mau bersandar padanya. Kasih dan pengampunan memiliki kuasa besar untuk menyembuhkan luka dan meruntuhkan keangkuhan. Integritas adalah bentuk ibadah, dan Tuhan tidak buta atas keberanian yang lahir dari iman. Setiap orang bisa menjadi terang, bahkan di tengah sistem yang korup dan gelap. Semoga kisah Haris menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang penuh ujian, Tuhan tetap hadir, melalui doa, kasih, dan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar.